Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pemirsa Akhyar TV, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kemudian untuk kita bisa istiqomah beribadah kepadanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga memberikan ilmu yang berkah terhadap kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, di pertemuan kali ini, di sore hari ini kita akan membahas tahsinul Quran, ya, kajian yang membahas dan mempelajari cara memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita masih membahas di bab pertama tentang makharijul huruf. Di bab makharijul huruf ini kita hanya fokus pada pembahasan dan mempraktikkan cara mengeluarkan setiap huruf hijaiyah, mulai dari alif hingga ya. Sehingga tidak akan saya bahas secara dalam tentang sifatnya, hukumnya, dan semisalnya. Karena nanti ada pembahasan selanjutnya terkait hal tersebut. Ini bagi teman-teman yang baru pertama belajar tahsin, insya Allah sangat mudah untuk dipahami. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tahsin, semoga ini menjadi ilmu yang bisa menguatkan ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari. Kalau tidak salah, pertemuan sebelumnya terakhir kita mengulang pembahasan yang dulu dari awal hingga makhraj huruf dha yang terakhir kita bahas di bulan Maret lalu, kalau tidak salah, Maret atau Februari sebelum pandemi ya. Kemudian ditambah satu huruf pembahasan baru di pertemuan sebelumnya, yaitu huruf lam. Ya, ini masih di makhraj yang berkaitan dengan al-lisan atau lidah. Sehingga sisa yang belum kita pelajari adalah huruf makhraj asy-syafatan dan al-khayshum. Karena makhraj itu ada 5 bentuk, ada 5 tempat. Dan yang ketiga adalah al-lisan. Insyaallah di pertemuan sore hari ini kita akan coba selesaikan di makhraj al-lisan, dan semoga juga bisa selesai di asy-syafatan, bahkan di al-khayshum insyaallah. Sehingga nanti selanjutnya kita bisa langsung bahas sifat huruf dan bisa melengkapi pembahasan atau pemahaman kita terhadap makharijul huruf. Di makhraj al-lisan atau huruf-huruf yang keluar dari lisan atau dari lidah, yang selanjutnya adalah huruf nun. Seperti biasa, saya coba akan gambarkan kembali bentuk rongga mulut kita bersama dengan rongga hidung untuk memudahkan kita memahami makhraj yang kita pelajari. Bismillah.
Baik. Di pembahasan huruf selanjutnya adalah huruf nun. Kata mu'alif, nun itu adalah posisinya ujung lidah berada di gusi atas di bawah sedikit setelah lam. Saya ulangi, huruf nun itu makhrajnya adalah ujung lidah berada di posisi gusi atas di bawah sedikit tempatnya setelah huruf lam. Kemarin huruf lam itu apa? Ujung tepi lidah berada di posisi gusi atas. Ya. Kalau lam itu ilustrasinya di sini teman-teman. Ini lam sini. Ini lam sini. Nah, yang saya arsir hitam ini bagian lidahnya adalah ini yang ditempelkan. Kata mu'alif, ujung lidah pada posisi gusi atas. Ujung lidahnya memang sama berada di gusi bagian atas nih. Ini gusi. Ya, langit-langit gusi, ya. Nah, gusi atas ini bagian sekitar sini. Nah, huruf lam di sini. Nah, kata mu'alif di bawah sedikit setelah huruf lam. Nah, berarti turun di sini. Ini adalah huruf nun. Ujung lidahnya ditempelkan di gusi bagian atas, ya, sedikit di atas gigi. Karena nanti di bawah lagi sedikit di perbatasan antara gigi dan gusi ada huruf yang lain. Ya, kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin lebih jelas, silakan bisa merujuk kepada buku panduan yang kita kaji, itu buku metode Asy-Syafi'i. Di situ sudah tertera juga tercantum gambar ilustrasi yang saya gambarkan di sini dan lebih jelas insyaallah. Ya. Jadi syawahid, ya. Pendukung dari penjelasan ini adalah ini apa namanya target penjelasan di sini. Ya. Ini tidak saya lingkari karena nanti akan merubah gambar. Jadi teman-teman bisa menandai sendiri di buku catatannya agar lebih jelas. Kalau saya kan nanti ini kalau saya lingkarin rubah lagi semuanya, gitu kan. Jadi ujung lidah yang saya arsir saya hitamkan ini adalah tumpuan lidah yang ditempelkan di gusi bagian atas. Ini huruf lam, ini huruf nun. Semoga di kamera terlihat jelas. Jelas ya? Ini huruf nun. Menempelkan ujung lidah di gusi bagian atas, tepatnya setelah atau di bawah setelah huruf lam. Di sini bahkan kata mu'alif sedikit di bawah huruf lam. Ini huruf nun. Jadi praktiknya adalah nah. Kalau teman-teman cermati, setiap pembahasan makhraj sebelumnya, ketika saya menggambar ilustrasi bagian mulut kita dan hidung, tidak saya tandai rongga hidung, tidak ditandai. Bahkan saya terkadang gambarnya langsung begini. Gitu kan? Kalau ini saya rinci. Gitu kan? Saya sengaja dibuat seperti ini agar nanti terlihat adanya rongga di sini. Ada rongga di sini. Apa tujuannya? Karena nanti ini pun akan saya bahas. Rongga ini yang saya tandai rongga hidung itu akan saya bahas. Salah satu huruf yang terkecualikan dari pembahasan sebelumnya, saya katakan semua makharijul huruf itu berhak dan wajib dikeluarkan di tempatnya. Tidak boleh di tempatnya dan di tempat lain tidak boleh. Contohnya, ketika kita mengucapkan huruf al-halq, kita mengucapkan huruf al-jawf, kita mengucapkan huruf al-lisan, kita mengucapkan huruf asy-syafatan, itu keluar di tempatnya masing-masing, tapi terkadang kita bocor.
keluar juga dari rongga hidung. Contoh misalkan kita mengucapkan a, seharusnya seperti itu. Tapi terkadang mengucapkannya keluarnya seperti dari tenggorokan, tapi keluarnya dari rongga hidung juga. Sehingga kalau dipencetnya gini, kayak bindeng. Harusnya a, bukan Kalau keluarnya dari rongga hidung juga, nanti efeknya ketika dipencet, suara bindeng, suaranya berubah, dan hidung bergetar. Tapi kalau keluarnya tepat di makhrajnya dan tidak bocor ke rongga hidung, maka huruf itu akan terlihat jelas meskipun pencet ataupun tidak hidung kita, dan tidak bergetar. Hidung kita tidak bergetar saat dipegang. A, ba, dan huruf-huruf setelahnya. Nah, salah satu khususnya adalah terkecualikan untuk huruf nun. Huruf nun meskipun dia sudah punya makhraj, yaitu di bagian asyafatan, alisan di lidah, tapi dia juga keluar dari rongga hidung. Tapi tidak difokuskan karena fokusnya dari sini. Pusat makhrajnya di sini, tapi efek keluarnya dari hidung. Karena ada dua huruf yang mengalami keadaan seperti ini. Huruf nun dan satunya di huruf mim. Jadi kalau kita praktekkan, fokus kita kepada ujung lidah yang ditempelkan di gusi bagian atas, di bawah sedikit setelah huruf lam. Itu contohnya begini. Na. Coba jangan lupa terapkan ilustrasi lidah ini ke lidah kita. Diraba-raba ujung lidah menuju lidah. Kemudian tempelkan ke gusi bagian atas. Di atas sedikit dari tepi gigi atas. Di bawah sedikit tempatnya huruf lam. Di tengah-tengah. Na atau nun. Na. Ni. Nu. Dan coba kita pencet. Na. Suara berubah, suara bindeng, dan hidung bergetar di saat disentuh, dipegang. Na. Karena desisan atau suara huruf nun keluar juga dari rongga hidung. Hanya dua huruf ini yang mengalami keadaan seperti ini. Jadi tempatnya di lidah, tapi keluar dari suara hidung juga. Dua-duanya berjalan. Karena nun nanti dan mim ada pembahasan di al-khayshum, di makhraj yang terakhir, yang kelima setelah syafatan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan para pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya di email Syahab TV. Emailnya tabungan.akhirat001.com, agar nanti insya Allah coba saya akan lebih jelaskan lagi di bagian yang tidak dipahami. Ya, saya cukup kan pembahasan ini, maksudnya saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami. Maka selanjutnya kita akan membahas huruf ro. Ya, silakan teman-teman bisa nanti menyetop video ini atau siaran ini untuk mencatat atau mengikuti gambar tulisan yang saya buat di papan tulis. Nanti baru dilanjutkan setelah selesai dan tulisnya, karena ini papan tulis akan saya hapus untuk mengganti huruf setelahnya. Selanjutnya adalah huruf ro. Kata mu'alif, ro itu posisi lidahnya awal punggung ujung lidah pada posisi gusi atas. Sekarang yang berperan bukan ujung lidah lagi, tapi awal punggung ujung lidah. Ini ujung, ya. Ini ujung. Nah, yang dimaksudkan punggung adalah bagian ini. Nah, ini punggung. Ibarat ini kita kepala, ujungnya. Ini punggung kita. Nah, ini adalah punggung
yang lidah yang dimaksud, punggung ujung lidah yang dimaksud dalam pembahasan ini. Saya hapus saja ininya agar tidak bingung. Nah, ini punggung ya. Awal punggung ujung lidah berada di posisi gusi atas untuk huruf ro. Dan ro pun ada dua pembahasan, ada dua jenis. Pertama, ada namanya tebal atau tafhim, atau namanya juga tarkik. Maaf, salah. Astagfirullah, tulisannya maaf ya teman-teman. Allahumma nastala ila majatahu salah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tipis atau ini huruf ro di sini. Praktiknya adalah ro, ro, ro. Coba teman-teman praktekkan ilustrasi ini di lidah kita. Ro, 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 ro. Nah, diraba-raba. Posisikan punggung kita berada di gusi atas. Ro, 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 ro. Ya. Saya rincikan seperti ini. Kalau tebal itu ketika ro secara umum ini ada perincian yang akan saya ulas secara umum sekarang, tapi nanti juga akan saya bahas di sifat-sifatnya. Tadi huruf ro yang tebal atau tafkhim adalah ketika ro itu berharokat fathah atau dhammah. Ro, ro, ru, ru, ro, ru, ro, ru. Pertahankan, tempelkan punggung ujung lidah di gusi atas. Ro, ro, ro. Ru, ru, ru. Adapun untuk ro, ketika ro berharokat kasroh, maka berubah tidak tebal lagi tapi menjadi tipis atau tarkik dan bunyinya seperti ini. Ri, ri, ri. Ro, ru, ro, ru. Ri, ri, ri. Saya kasih sedikit bocoran dari praktek ini. Kalau huruf ro tafkhim yang tebal itu lidah ketika ditempelkan dengan sedikit getaran, itu posisi lidah, maaf ya, ini ilustrasikan ini mulut saya, atau gini aja deh biar teman-teman bisa menyesuaikan dengan ilustrasi gambar. Ini mulut saya ya, mulut saya menghadap ke sana, lidah saya juga menghadap ke sana, tempelkan punggung lidah. Ini ujung, ini punggung ya. Ro, ro. Nah, ketika tafkhim atau tebal, maka bergetar dengan gerakan lidah ke atas. Ro, ro, ro. Ru, 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 ru. Tapi ketika tarkik atau tipis, ketika ro itu berharokat kasroh, maka bergetarnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Ri, 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 ri. Ri, 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 ri. Tempelkan punggung ujung lidah di gusi atas. Tetap ri, ri, ri. Ro, ro, ro. Ru, ru, ru. Ri, ri, ri. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Bocoran selanjutnya adalah untuk mempraktikkan ini dengan lebih mudah. Ketika mengucapkan tafkhim, ro tafkhim, fathah dan dhammah, mulut tidak dibuka, maksudnya tidak dilebarkan, cukup ro, ru, ro, ru. Tapi untuk tarkik tipis, ro ketika berharokat kasroh, maka pengucapannya adalah ri, ri, ri. Bibir dibuka dengan lebar. Ri, ri, ri. Ro,
ri, ru. Ro, ri, ru. Adapun untuk ro yang mati atau sukun, maka tebal atau tipisnya ditentukan dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau ro sukun sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, maka dibaca tafkhim. Ketika ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, ingat, yang dilihat adalah harokat sebelumnya, bukan huruf sebelumnya. Kalau ro-nya berharokat kasroh, sukun sebelumnya kasroh, maka dibacanya ir, ar, ir, ur, ar, ir, ur. Bocoran yang ketiga, ketika kita memahami roh tafkhim yang terlalu tebal, maka cara prakteknya adalah dengan menggetarkan sedikit lidah. Tidak, jangan ro, ru, bukan, tapi ro, ru, getarannya sedikit saja. Bahkan sebaliknya, untuk huruf ro tarkik yang tipis, itu ketika ro berharokat kasroh, justru getarannya lebih banyak, ri, ri, dan lebih jelas karena suara terbuka dengan posisi lebarnya bibir. Ri, ri. Coba teman-teman perhatikan. Ro, ru, ri. Lebih jelas mana getaran suara R-nya? Lebih jelas R. Lebih jelas takik, yaitu ri, ri, ri. Ro, ru, sedikit getarannya. Ri, ri, lebih sedikit nampak, lebih jelas. Lebih terdengar getarannya. Ya. Maka inilah salah satu faedah. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, salah satunya ada yang dia cadel, ada yang tidak. Kita dulu ketika sudah diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan punya kemampuan bisa mengucapkan R, bahkan sering dilendehin apa? Mengucapkan kalimat jalan luar leor, mampak aler, kan gitu ya. Atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang berakhiran huruf R, kita bisa mengucapkan dengan gamblang huruf R itu. Kemudian teman-teman kita yang mungkin nggak bisa mengucapkan huruf R dan bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang berakhiran R seperti yang saya contohkan tadi, itu kita ejek dia sebagai orang yang cadel. Padahal Allah Azza wa Jalla menjadikan teman-teman kita yang mungkin cadel, yang tidak bisa mengucapkan huruf R dalam huruf abjad, justru mereka lah orang-orang yang lebih mudah dan lebih mudah untuk fasih mengucapkan huruf ro dalam huruf hijaiyah, terkhusus dalam hukum makharijul huruf ini. Karena dia bisa mengucapkan huruf R tanpa banyaknya getaran. Inilah salah satu yang kalian pahami, bahwa ro yang tebal itu bukan ro yang banyak getarannya, tapi yang sedikit getarannya. Justru ro yang tipis adalah ro yang banyak getarannya. Ro, ru, ri. Ro, ru, ri. Ro, ru, ri. Ar, ur, ir. Ar, ur, ir. Ar, ur, ir. Ya, semoga bisa difahami. Kemudian selanjutnya adalah huruf bo, dal, dan ta. Kata mualif, punggung ujung lidah berada di posisi pangkal gigi seri bagian atas, yakni dari posisi ini diturunkan ke bawah dan ditempelkan persis di gigi seri bagian atas tepinya. Ini di bagian ini, maaf nih. Nah, seperti yang saya katakan, setiap makhraj itu punya tempatnya masing-masing. Ke atas sedikit sudah berubah, ke bawah sedikit sudah berubah. Sensitif sekali. Huruf ro ketika diturunkan, punggung lidahnya berada ditempelkan di bawahnya, yaitu di gigi seri bagian atas, tapi di tepinya, di ujung. Bukan ujung, kalau di ujung kan ini yang lancip. Tapi di pangkal gigi seri bagian atas, maka makhrajnya sudah berubah menjadi huruf po atau dal atau ta. Punggung ujung lidah berada di posisi pangkal gigi seri bagian atas. Ingat, kalau ujung adalah yang lancip, kalau yang pangkal itu ya yang di belakangnya, di bagian atasnya. Maksudnya ilustrasinya agak susah ya. Ini gigi nih ya, ini ujung yang lancip, nah pangkal yang ini. Kalau lidah ini ujung,
ini pangkal. Pangkal itu paling belakang. Ya. Ujung itu depan. Itu ilustrasi lebih mudahnya. Jadi kita rubah posisi lidahnya. Ingat sekali lagi, pelafadzan atau makhraj huruf to, dal, dan ta adalah punggung ujung lidah berada di posisi pangkal gigi seri bagian atas, di perbatasan antara gigi atas dan gusi atas. Perbatasan seperti ini kurang lebih. Ya. Prakteknya adalah contohnya misalkan huruf to, to. Kenapa ini arsir? Warna hitam di bagian punggung lidahnya saya banyakin, saya lebarin karena yang ditempelkan bagian punggung lidah ke gigi, ke pangkal gigi seri bagian atas itu lebih sedikit lebar dibandingkan huruf selanjutnya nanti. Misalkan huruf to. Coba teman-teman terapkan ilustrasi ini ke lidah kita masing-masing. Bukan ro. Po. Jadi si lidah tuh nggak gini, tapi begini. Po. Ditempelkannya lebih sedikit lebar bagian yang kena dengan gusi atas dengan gigi, pangkal gigi atasnya, sehingga agak lebar arsirannya. Po. Ini saya ibaratkan gigi ujung gigi atas, ya. Kemudian ini adalah gusi atas. Ini tempelkannya begini. Po gitu. Ya, jadi huruf to-nya menempelkan ujung lidah, ujung punggung lidah ke gigi pangkal gigi seri atas. Po. Ini huruf to. Ya. Ini huruf to nih. Kalau sudah, saya hapus lagi gambar ininya karena meskipun satu makhraj tapi beda cara menempelkan lidah. Jadi dikatakan makhraj lidah atau makhraj al-lisan adalah semua huruf yang keluar disebabkan dengan geraknya lidah. Yang berperan adalah lidah. Kalau yang berperan bibir maka bibir, yang berperan mulut tenggorokan maka tenggorokan. Inilah fungsinya pembagian adanya makhraj huruf seperti ini. Nah, tuh. Lebih bagian yang disentuhkan punggung ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas itu lebih mengkerucut, lebih sedikit daripada huruf sebelumnya, itu huruf to. Kalau to tadi punggung lidah yang ditempelkan lebih banyak, arsirannya pun lebih banyak. Tapi kalau untuk huruf selanjutnya yaitu huruf dal dengan ta dan dal, ya, itu lebih lancip lidah yang dijulurkan atau punggung ujung lidah yang ditempelkan lebih sedikit, ya, begini. Sama ditempelkannya di pangkal gigi seri atas, tapi yang membedakan adalah bagian punggung lidahnya. Saya contohkan huruf dal dulu ya.
Da, da. Coba teman-teman terapkan ilustrasi ini ke lidahnya masing-masing. Da, da, da. Raba-raba seperti menyentuh gigi bagian atas pangkalnya, tapi pangkal gigi atas. Nah, setelah tempel baru kita gerakkan ujung lidah kita dengan menempelkan punggung ujung lidah. Da. Ya. Ketika kita terapkan dengan berbagai macam harokat, jadinya da di du, da di du, da di du. Ada. Meskipun memantul, ada sifat qalqalah, saya singgung sedikit, tapi tetap menempelkan di pangkal gigi atas. Karena biasanya ini orang-orang Jawa ya, mungkin orang Jawa ya, khususnya orang Cirebon. Dulu ingat tahun di saat saya SMA di Jawa Tengah, ini sedikit pelajaran pengalaman yang bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman bisa memecut semangatnya untuk belajar. Ketika awal-awal saya masuk pesantren tersebut, saya belajar dengan teman-teman yang sekelas ya. Untuk pada saat itu kita bersama-sama belajar mengaji juga. Pada saat mengucapkan salah satu ayat, saya lupa persisnya ayat berapa, tapi di situ ada huruf dal yang saya mengucapkannya seperti ini. Da. Coba teman-teman cermati suara saya. Apakah sama pengucapan huruf yang pertama dan yang kedua? Huruf pertama adalah da. Huruf yang kedua da. Secara suara itu sangat jauh berbeda. Karena apa? Lidahnya juga jauh. Yang pertama saya terapkan ilmu ini, makharijul huruf ini. Tapi di pelafalan dal yang kedua, da. Lidahnya saya tekuk, saya tempelkan di bagian pangkal gusi atas atau dekat lakai tangit. Da. Lebih ditekuk sehingga terlihat lebih dalam. Kalau kata orang Jawa itu medok. Ningdi, ya gitu kan. Sangat tidak layak kalau kita ucapin ningdi. Kalau gitu mungkin Jawa yang lain, tapi kalau Cirebon gitu kan, ningdi, ya. Di mana? Banyaklah kalimat-kalimat yang semisal ini. Jadi saya teringat ternyata huruf dal meskipun terasa mudah, tapi kalau kita melafalkannya tanpa ilmu akan salah. Ya, jadi tempat punggung lidah yang ditempelkan di pangkal pangkal gigi atas itu lebih sedikit bagiannya dibandingkan bagi makhraj huruf to. Kalau to itu punggung lidahnya lebih banyak ditempelkan. Tapi kalau untuk huruf ta dan dal itu lebih sedikit yang ditempelkan ujung lidah, punggung lidahnya. Jadi pelafalannya adalah da, di, du, ad. Begitu. Dan untuk huruf ta sama. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Meskipun nanti ada sifat-sifat yang bisa kita terapkan dalam huruf-huruf tersebut. Maka untuk bagian ini saya ulangi lagi. Huruf to, punggung ujung lidah ditempelkan bagiannya lebih banyak ke gigi pangkal gigi seri atas. Sedangkan huruf ta dengan dal, punggung lidah yang ditempelkan lebih sedikit dibandingkan huruf to. Begitu. Wallahu a'lam. Sepertinya kita cukupkan pembahasan pada sore hari ini karena sudah cukup banyak juga ini, sudah ada 5 huruf ya. Bukan 5, 6 huruf nun
maaf ya, berarti 5 huruf nun, huruf ro, to, dal, dan ta. Yaitu berada masih di makhraj al-lisan atau lidah, tapi berada di 3 bagian yang berbeda. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah apapun, baik itu berkaitan dengan materi kajian ataupun ingin konsultasi, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di email Share TV, yaitu tabungan.akhirat001@gmail.com. Semoga melalui pembahasan ini bisa memudahkan kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang kita sudah biasa baca, sehingga huruf-huruf yang mungkin masih keliru, masih salah, masih belum tepat, masih belum sesuai, bisa menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi yang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.